Halo, selamat datang di channel Ensiklopedia Guru. Kali ini kita akan membahas tentang unsur batin dari sebuah puisi. Kita lanjutkan, ada berbagai unsur batin dari sebuah puisi. Yang pertama ialah diksi. Diksi itu maksudnya pilihan kata pada puisi. Fungsi dari puisi itu ada dua. Yang pertama itu ada fungsi diksi yang sifatnya estetis dan yang kedua yang bersifat ekspresif. Fungsi estetis itu maksudnya diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Jadi pada fungsi yang pertama ini tujuannya itu hanya untuk memperindah puisi. Yang kedua itu fungsi ekspresif, yang berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Kalau misalkan kalian sebagai seorang penyair ingin mengungkapkan perasaannya, untuk mengekspresikan perasaannya, kalian bisa memilih diksi yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang kalian miliki. Ya. Unsur selanjutnya itu rima. Ya, rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Ya, rima itu bisa bentuk akhirnya yang sama ataupun pula bentuk awalnya yang sama. Ya, rima itu misalkan bentuk akhirnya sama itu ya AA, AA, ada juga yang misalkan berbeda AB, AB. Ya, dan juga masih banyak yang lainnya. Untuk selanjutnya ialah tipografi. Unsur batin yang ketiga ialah tipografi. Ya. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Kalau kalian perhatikan di layar yang saya bagikan, ya, di situ ada berbagai bentuk tipografi. Di situ ada tanda tanya, ada payung, ada burung, ada bentuk cinta, ada bentuk ikan dan lain sebagainya. Ini saya tangkap layar dari Google, ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian semua bahwa dalam menulis puisi itu kita juga bisa membentuk tipografi-tipografi sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan apa yang kita tuangkan dalam tulisan nanti. Kita tentukan dulu ya makna puisi saya itu nanti seperti apa. Setelah itu kira-kira saya mau tipografi seperti apa? Ya, seperti manusia kah? Seperti gambar seorang gadis kah? Ya, tapi bukan berarti tipografi itu kalian menggambar, ya, tetapi kalian um, menulis tulisan kalian atau menulis puisi kalian sehingga membentuk sebuah tipografi tertentu. Ya, ada juga bentuk yang tradisional. Kalau bentuk yang tradisional ya itu yang kita kenal, yang terdiri dari baris-baris, terdiri dari berapa bait, misalkan baris 1, 2, 3, 4, bait pertama, setelah itu dibawanya bait kedua, bait ketiga, bait keempat. Ada juga yang berbentuk zigzag, ya. Ada berbagai macam tipografi dari sebuah puisi. Itu tergantung seorang penyairnya. Kalau kamu menjadi seorang penyair ya tentukan tipografi yang kamu inginkan. Ya, tapi bukan berarti kamu asal-asalan saja buat tipografinya. Sesuaikan dengan tema puisinya juga supaya nanti nyambung antara tipografi yang kamu buat dengan puisi yang kamu tulis. Unsur batin selanjutnya atau unsur batin yang keempat ialah imaji. Ya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Ya. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Ya, maksudnya di sini, kalau kamu ingin membuat imaji di dalam sebuah puisi, kamu harus bisa membuat pembaca kamu atau penikmat puisi kamu mengalami pengalaman panca indera. Nanti seperti ini, seolah-olah ya apa yang kamu tulis itu bisa dilihat oleh penikmat puisi kamu atau pembaca puisi kamu. Seolah-olah bisa didengar, seolah-olah bisa dirasakan, ya. Seolah-olah
pembaca itu ada di dunia kamu. Apa yang kamu deskripsikan, apa yang kamu tuangkan dalam bentuk puisi itu, pembaca juga ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan pengimajian yang berkaitan dengan penginderaan. Oke, kita lihat jenis-jenis imaji atau macam-macam imaji. Yang pertama itu visual imagery atau imaji penglihatan. Ya, kalau untuk imaji ini, ya kamu membuat sebuah puisi. Dalam puisi itu kamu tulis, ya. Dan ketika seorang pembaca atau seorang penikmat puisi kamu membaca puisi kamu, ya, di dalamnya dia, ya, dalam membaca dia seolah-olah bisa melihat apa yang kamu lihat. Misalkan kamu menggambarkan gadis itu begitu terpesona, ya, begitu terpesona, ya, rambutnya yang panjang terurai di belakangnya. Oke, misalkan kalau menulis seperti itu, ya, sebagai seorang pembaca, dia bisa membayangkan, dia juga seolah-olah bisa melihat apa yang kamu tuangkan dalam puisi kamu. Ya, itu yang disebut dengan imaji. Ini yang pertama ya, imaji penglihatan. Ya, ada juga imaji-imaji yang lainnya. Imaji pendengaran, ya kamu membuat atau menulis sebuah puisi seolah-olah nanti pembaca kamu atau penikmat puisi kamu itu dia bisa mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Misalkan suara gemuruh itu menggelegar, ya itu kan imaji pendengaran. Yang ketiga imaji perabaan atau taktil imagery, ya perabaan itu berkaitan dengan pengalaman kamu terhadap hasil panca indera peraba kamu atau kulit, ya misalkan kamu menuliskan tentang sakit yang kamu rasakan di kulit gitu ya. Oke. Selanjutnya itu imaji penciuman. Ya, itu yang dialami oleh hidung. Misalkan pilihan kata bau menyengat ya. Selanjutnya imaji pencecapan ya. Itu berkaitan dengan pengalaman lidah, entah itu misalkan contohnya pahit, manis, enak ya. Itu imaji pencecapan. Dan yang terakhir ialah macam imaji yang terakhir ialah imaji gerak atau kinestetik imagery. Ya. Kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu unsur batin yang selanjutnya kata konkret ya. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Ya, sebagai seorang penulis puisi ya biasanya dia ingin menyampaikan sesuatu atau menuangkan sesuatu secara konkret atau secara berwujud. Kita masuk kepada unsur batin selanjutnya, yaitu gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Ya, dalam pembelajaran bahasa, dalam pembelajaran sastra, kita sering mengenal ya gaya bahasa itu dengan istilah majaz atau bahasa figuratif atau dalam bahasa Inggris figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Ya, ada berbagai macam majaz ya. Kalau kita cari dari berbagai literatur atau dari berbagai sumber, ada berbagai macam majaz yang ditemukan. Ada majaz perbandingan, ya, dan banyak lainnya. Saya berikan beberapa contoh majaz di sini, ya. Ada majaz personifikasi, ada majaz paralelisme, ada majaz metafora, majaz hiperbola, dan majaz perumpamaan, ya. Ada majaz personifikasi ya saya beri contoh personifikasi saja ya. Majaz personifikasi itu majaz ya yang membuat benda mati seolah-olah ya dia itu memiliki seolah-olah benda itu bisa
memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, saya mengatakan yang ini ya, headset saya ini, headset sedang mendengarkan saya. Ya, kalau kata mendengarkan itu kan sifatnya manusia, manusiawi. Kita sifatnya mendengar. Sementara benda ini kan ya dia benda bukan manusia ya. Karena kita menyamakan sifat kita sebagai manusia dengan benda, maka itu bisa disebut sebagai majas personifikasi. Ya, perhatikan ya kata person berarti orang ya, personifikasi ya. Kita membuat benda mati seolah-olah dia hidup, seolah-olah dia bisa berpikir, seolah-olah dia bisa bertindak seperti manusia. Ya. Ada juga majas metafora, ada juga majas hiperbola. Kalau hiperbola itu kan yang membesar-besarkan sesuatu, padahal kejadiannya biasa-biasa saja tetapi dibesar-besarkan. Itu yang disebut dengan majas hiperbola. Ya. Baiklah sahabat-sahabat ensiklopedia guru, terima kasih. Demikian penyampaian materi dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari saya atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan ketikkan silakan ketikkan pertanyaan kalian, komentar kalian di kolom komentar ya, silakan. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe.